Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu kembali. Kita akan belajar di pendalaman materi muatan pelajaran SPDP, di mana kita masih belajar di KD 3.1 dan 4.1 di tema 5 wirausaha subtema 3. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, pernahkah kalian melihat produk-produk ini? Mie instan. Yang kedua, makanan ringan Citato. Yang ketiga, minuman. Nah, yang keempat, apakah itu? Ya, ini makanan ringan. Pernah melihat? Apa yang akan kita pelajari terkait dengan reklame dengan produk-produk ini? Ya, kalian lihat bentuk-bentuk kemasannya, ada yang terbuat dari plastik, kaca, ataupun yang terbuat dari kertas. Hari ini kita akan belajar mengenai embalase. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita lanjutkan. Embalase. Pengertian embalase yaitu secara umum embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, embalase memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah embalase yaitu pengemasan atau pengepakan suatu barang untuk dikirim. Sedangkan pengertian yang kedua, embalase adalah bahan dan sebagainya yang digunakan untuk pengemasan atau pengepakan barang. Nah, anak-anak, kalian sudah memahami pengertian dari embalase? Mari kita pelajari tentang embalase selanjutnya. Tujuan penggunaan embalase. Yang pertama, embalase digunakan dengan tujuan yang pertama melindungi produk agar produk tersebut tidak rusak. Yang kedua, menarik perhatian pembeli. Yang ketiga, membuat produk lebih menarik. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang produk. Bahan embalase. Secara umum, embalase bisa dibuat dengan berbagai bahan, tetapi secara umum ada bahan-bahan yang sering digunakan, yaitu yang pertama, terbuat dari bahan plastik. Yang kedua, dari bahan kertas. Yang ketiga, dari bahan kaca. Dan yang terakhir, yaitu dari kaleng. Nah, dari keempat ini, bahan yang sering kita lihat itu biasanya adalah plastik dan kertas. Bentuk-bentuk embalase. Ya, embalase pun memiliki beberapa macam bentuk. Apa sajakah bentuknya? Perhatikan. Yang pertama, berbentuk tabung. Yang kedua, berbentuk kerucut. Yang ketiga, berbentuk balok. Dan yang terakhir, biasanya berbentuk prisma. Dari keempatnya ini, yang sering kita perhatikan, sering kita lihat, biasanya bentuknya yaitu berupa tabung dan balok. Untuk kerucut dan prisma ada, tetapi hanya sedikit saja. Selanjutnya, kita akan belajar bagian-bagian dari embalase. Coba perhatikan gambar ini, nak. Nah,
Ada sebuah produk makanan ringan. Kalian tahu kan? Ini produk makanan ringan. Ya, namanya Pringles. Bergerak di makanan ringan, keripik, kentang. Perhatikan, ini bagian depan. Maka bagiannya yaitu pertama, ada yang namanya produk. Nah, yang pertama ada nama produk. Yang manakah itu? Lihat tanda panah. Nama produk ditunjukkan dengan tanda panah yaitu tertulis Pringles. Ya, itu ada tulisan Pringles dan logonya. Dan yang kedua, biasanya terdapat gambar produk. Gambar produknya yang mana? Nah, gambar produk di sini bukan terkait dengan logonya, tetapi gambar dari produk yang dijual. Di sini ditunjukkan dengan gambar keripik kentang. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Masih produk yang sama, tetapi dari bagian belakang. Apa yang kalian lihat? Ya, betul. Di sini yang ketiga ada bagian namanya informasi produk. Ini ditunjukkan oleh tanda panah. Biasanya berisi informasi terkait produk, bisa bahan pembuatnya ataupun masa pembuatan dan masa expirednya. Kalian sudah memahami bagian embalase anak-anak? Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat berbagai macam contoh embalase. Yang pertama, embalase bahan plastik. Nah, produk mie instan ini dikemas dengan plastik. Seringkali kita jumpai anak. Masih contoh embalase bahan plastik. Nah, ini contoh makanan ringan, keripik kentang Citato yang dikemas dengan bahan plastik. Contoh selanjutnya, embalase yang terbuat dari bahan kertas. Nah, masih dengan makanan ringan keripik kentang. Kalau yang pertama tadi masih menggunakan bahan plastik, kalau yang ini menggunakan bahan kertas. Contoh embalase bahan kertas yang kedua, perhatikan. Nah, seringkali kan kalian lihat coklat yang sangat nikmat ini. Ya, Toblerone memiliki bentuk yang unik juga. Ya, dikemas dengan kertas. Embalase bahan kaca. Ini jarang sekali kita temui. Biasanya untuk produk-produk tertentu saja. Contohnya apa? Perhatikan gambar berikut. Nah, biasanya embalase bahan kaca, ya, kemasan yang terbuat dari bahan kaca, biasanya itu adalah minuman. Ya, di sini ada contohnya minuman teh sosro. Contoh yang kedua yaitu sama-sama minuman teh. Di situ ada teh botol sosro, ada es teh, dan juga fruity. Embalase bahan kaca jarang sekali digunakan karena rawan pecah. Pada produk tertentu biasanya memiliki varian dengan kemasan atau embalase berupa bisa plastik ataupun yang lainnya. Contoh embalase yang terbuat dari bahan kaleng. Nah, kalau ada tadi yang terbuat dari kaca, lalu ada plastik, ini contoh yang terbuat dari bahan kaleng, minuman ringan merek Fanta. Contoh embalase bahan kaleng yang kedua, lihat produk ini. Siapa yang tidak kenal produk ini? Produk yang sangat terkenal, biasa hadir di pada hari raya tertentu. Ya, biasanya terdiri di hari raya umat muslim. Di situ biasanya
banyak sekali biskuit ini ya. Lalu sekarang kita akan melihat contoh-contoh embalase dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama bentuk tabung. Nah, untuk tabung ini sudah awam, banyak orang yang sering melihatnya. Di sini contohnya adalah minuman ringan Pepsi Cola. Embalase bentuk kerucut. Jarang sekali kita melihat embalase dengan bentuk kerucut, tetapi ada beberapa produk yang menggunakan bentuk ini. Biasanya adalah produk es krim. Perhatikan produk berikut. Pernahkah kalian melihatnya? Atau mungkin pernah menikmatinya? Nah, itu contoh bentuk kerucut. Lalu, embalase bentuk balok. Ini juga sudah banyak yang mengetahui. Lihat contoh. Di sini ada minuman energen. Embalasenya berbentuk balok. Lalu yang terakhir, ada embalase berbentuk prisma. Jarang sekali suatu produk yang memakai embalase berbentuk prisma. Tadi sudah kita lihat contohnya, yaitu coklat Toblerone. Perhatikan, unik kan? Bahkan banyak orang menyukai coklat ini karena rasanya dan harganya pun cukup mahal. Nah, anak-anak, sudahkah kalian memahami apa yang dimaksud dengan embalase? Tadi kalian sudah belajar macam-macam bentuknya dan bahan-bahannya. Kami harapkan kalian memahami materi yang kita pelajari pagi ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, belajar bersama kami. Kita bertemu minggu depan kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.